Film ini bermula ketika Likas, istri dari Letjen Jamin Ginting, menceritakan kehidupan masa lalunya sewaktu masih kecil di sebuah desa di Sibolangit, di mana sewaktu itu Likas masih duduk di bangku SD, di mana Likas memiliki 4 saudara, 1 abangnya dan 3 lagi adiknya yang masih kecil. Sejak duduk di bangku SD, Likas sudah bercita-cita menjadi seorang guru. Akan tetapi ibunya tidak setuju jikalau Likas menjadi seorang guru dengan dalih merantau itu hanyalah untuk orang miskin. Dan jika Likas tetapi ingin pergi ke Padang Panjang untuk sekolah guru, maka ibunya lebih baik mati. Itulah yang membuat Likas menjadi patah semangat. Akan tetapi, Likas mendapat dukungan dari ayahnya dan abangnya Enjore. Setelah keesokan harinya, saat Likas hendak ingin pergi untuk sekolah guru, ibunya pun pergi di pagi-pagi buta dan tidak ingin melihat Likas pergi. Karena ibunya tahu dia tidak akan sanggup untuk melihat kepergian anaknya. Itulah sebabnya dia meninggalkan rumah di pagi-pagi buta dan pergi ke ladang. Dan Likas pun diantar ayahnya pergi ke Medan menaiki kereta delman dan tinggal di asrama. Di saat Likas pun pulang ke kampung halamannya dikarenakan liburan sekolah sudah tiba, Likas pun bertemu dengan ibunya yang sedang menyapu halaman rumah. Sontak ibunya menangis histeris dan memeluk anaknya Likas. Karena sudah lama ibunya merindukan kepulangan anaknya. Disitulah Likas menceritakan kehidupannya di asrama. Dia pun menceritakan bahwasanya dia senang dan betah di sana, yang membuat ibunya menangis karena terharu. Aduh, Mengapa, Bu? Di saat Likas hendak kembali pergi ke Medan dikarenakan liburan sekolah sudah usai, ibunya pun sudah bisa menerima kepergian anaknya dan berpesan kepada Likas agar jangan mengecewakan ayah dan abangnya yang sudah membiayai sekolah Likas. Dan Likas pun berpamitan kepada ibunya. Dia pun bersungguh-sungguh belajar untuk membuktikan kepada ibunya bahwasanya apa yang dipesankan ibunya bisa tercapai dan bisa menjadi kenyataan. Waktu pun terus berlalu. Dan akhirnya Likas menjadi seorang guru yang ditempatkan di Pangkalan Berandan. Ketika Likas pulang ke Sibolangit, Likas pun mendapati rumah yang amat sunyi dan tidak terlihat seorang pun di rumah. Semua penduduk desa seakan ketakutan, dan semua menghindari Likas, yang membuat Likas menjadi kebingungan. Dan ternyata Likas tidak mengetahui kalau ibunya telah meninggal 8 bulan yang lalu. Ayahnya sengaja tidak memberitahu Likas dengan alasan tidak ingin mengganggu sekolah Likas. Aku tidak mau mengganggu sekolahmu, Likas. Jadi tak kuberitahu ketika 8 bulan lalu ibumu meninggal. Tahun 1942 terjadi pengalihan kekuasaan dari Belanda ke tangan Jepang. Sekolah tempat mengajar Likas ditutup dan Likas pun kembali ke kampung halamannya di Sibolangit. Suatu ketika Likas mendapati surat yang dikirim lewat pos. Surat itu berbahasa Jepang, yang membuat Likas tidak mengerti tentang isi surat tersebut. Dia pun bergegas menemui tentara Jepang yang bisa berbahasa Indonesia untuk menerjemahkan isi surat tersebut. Di situ hati Likas sangat hancur ketika mendapati isi surat tersebut, yang menyebutkan Tuan Jore telah meninggal. Suatu ketika di rumah kontrakan Likas di Pangkalan Berandan, mereka melihat segerombolan tentara peta yang tinggal tak jauh dari kontrakan mereka. Di situ tinggallah Letjen Jamin Ginting beserta bawahannya. Disinilah awal perkenalan Likas dengan Letjen Jamin Ginting. Jamin Ginting pun sering menulis surat untuk Likas. Bahkan di medan pertempuran sekalipun Jamin Ginting masih sempat menulis surat untuk Likas, sebagai tanda bukti keseriusannya terhadap Likas. Lambat laun hati Likas yang keras seperti batu kini bisa luluh juga seperti kapas dan akhirnya mulai menyukai Jamin Ginting. Terbukti dengan lamaran 1000 gulden dari keluarga Jamin Ginting diterima oleh Likas. Walau awalnya ayah Likas tidak setuju kalau Likas menikah dengan Jamin Ginting. Tidak, Pak. Selalu lewat paman, lewat tetangga, lewat bibi. Sekarang aku tegas. Setelah menikah, Jamin Ginting pun mendapat tugas operasi untuk merebut kembali sasaran yang sudah diambil alih oleh Jepang. Tiba-tiba mendapatkan telepon dari Likas bahwasanya Indonesia sudah merdeka. Sontak di medan pertempuran berubah menjadi sukacita dengan teriakan merdeka, merdeka. Setelah Indonesia merdeka, tentara Nika kembali berlabuh di Pelabuhan Belawan dan ingin menguasai kembali Indonesia. Sontak Jamin Ginting dan anak buahnya tidak terima dan melakukan perlawanan hingga Jamin Ginting dan anak buahnya pun tertangkap.
Di sini masa-masa sulit Likas pun dimulai, di mana di awal pernikahannya dengan Jamin Ginting dia harus dihadapkan dengan cobaan yang sangat berat, karena suaminya ditahan oleh tentara Nika. Dia pun secara diam-diam menemui Jamin Ginting ke Medan dengan penuh lika-liku dan perjuangan. Likas pun bertemu dengan Jamin Ginting. Ketika Likas sedang tidur, mertuanya pun membangunkan Likas karena tentara Nika sudah sampai di desanya dan membakari rumah penduduk, dan mereka pun mengungsi ke hutan. Mertuanya pun berpesan agar Likas menyusul Jamin Ginting ke Aceh. Dan di Aceh Likas mengajar anak-anak dengan sarana dan prasarana seadanya. Padahal kondisi Likas saat itu sedang mengandung anak pertama, dan di Aceh lahirlah putri pertama Jamin Ginting dan diberi nama Rimenda atau singkatan dari Resimen 4 Enta. Dan baru saja habis melahirkan desa mereka pun diserang kembali oleh Belanda yang membuat banyak korban jiwa dan Likas pun hanyut di sungai. Untung masih bisa diselamatkan. Setelah Indonesia sudah benar-benar merdeka, Jamin Ginting pun dilantik menjadi Panglima Tentara Bukit Barisan dan dia dikaruniai 4 orang putri. Pada tahun 1959, Likas dan Jamin Ginting pindah ke Jakarta. Dan di situ terjadi gerakan PKI yang dimana menculik dan membunuh para jenderal. Untungnya Jamin Ginting selamat dari kejadian tersebut. Jamin Ginting pun naik pangkat menjadi Letnan Jenderal dan terpilih menjadi anggota DPR Komisi 2 merangkap sebagai Ketua Diskusi Luar Negeri, dan terakhir menjadi Duta Besar RI untuk Kanada. Di sini Jamin Ginting berpesan agar Likas kembali ke Indonesia, memberikan sepucuk surat untuk disampaikan kepada Presiden, dan Likas pun kembali ke Indonesia dengan harapan bisa membawa pulang kembali Jamin Ginting ke Indonesia. Akan tetapi di saat Likas berada di Indonesia, dia pun menerima telepon dari Kanada bahwa Jamin Ginting sudah meninggal dunia. Sontak membuat hati Likas hancur berkeping-keping bagai disambar petir di siang bolong. Dan Jamin Ginting pun dimakamkan di kampung halamannya di Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Disinilah 3 nafas Likas sudah pergi meninggalkannya, yaitu ayahnya, abangnya Enjore, dan suaminya Jamin Ginting, yang sangat sayang kepadanya. Film yang diperankan Tisa Biani sebagai Likas masih kecil dan Atika Hasiholan sebagai Likas dewasa dan Vino G. Bastian sebagai Letjen Jamin Ginting. Film 3 Nafas Likas ini menceritakan kisah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia Letjen Jamin Ginting, dari Karo Sumatera Utara di masa awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Letjen Jamin Ginting lahir di Suka pada tanggal 12 Januari tahun 1921 dengan beristrikan Likas Beru Tarigan, mempunyai 4 putri dan 1 putra. Jamin Ginting pun meninggal di usianya yang ke-53 tahun di Kanada pada tanggal 23 Oktober tahun 1974, dan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Suka Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Pada tanggal 7 November tahun 2014 Presiden Joko Widodo mengangkat Letjen Jamin Ginting sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa pahlawan Letjen Jamin Ginting, maka sepanjang jalan dari Medan Kabanjahe dinamai menjadi Jalan Letjen Jamin Ginting dan menjadi nama jalan terpanjang di Sumatera Utara. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Mejua Jua Men Banta Kerina.